Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Masudin dari Universitas Islam Negeri Salatiga, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Alhamdulillah, pada video kali ini saya akan membahas sosok ulama terkenal dari Rembang, Jawa Tengah, yaitu Simbah Kiai Bisri Mustafa. Simbah Kiai Haji Bisri Mustafa lahir di Sawahan, Rembang, Jawa Tengah pada tahun 1923 Masehi. Beliau adalah putra dari Haji Zainal Mustafa dan Ibu Khadijah. Haji Zainal Mustafa dan Ibu Khadijah dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama Mas Hadi, Salamah, Misbah, dan Maksum. Nama Mas Hadi berganti menjadi Bisri Mustafa setelah kepulangannya dari haji pada tahun 1932. Sejak kecil, Mbah Bisri memperlihatkan kecerdasannya yang sangat luar biasa. Di masa kecilnya, Mbah Bisri dibimbing oleh kedua orang tuanya mengenai dasar-dasar pendidikan Islam. Namun setelah ayahnya wafat, Mbah Bisri mencari ilmu dari pesantren satu ke pesantren yang lain. Sebelum mengenal pesantren, beliau bersekolah di sekolah Ongko II kurang lebih selama 3 tahun. Pada tahun 1925, Mbah Bisri diminta mengaji di pesantren milik Kiai Haji Hasbullah. Kemudian karena beliau tidak kerasan atau tidak betah, beliau pulang dan berangkat mondok lagi atau ngaji lagi pada tahun 1930 di Kasingan, tempat Kiai Haji Kholil. Kurang lebih beliau menimba ilmu di tempat Kiai Haji Kholil selama 4 tahun. Karena masih kurang akan ilmu, Mbah Bisri keluar dari Rembang dan mondok di Tebu Ireng, tempat Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena rasa ingin tahu yang sangat besar, kemudian beliau pindah berangkat ke Makkah untuk berguru kepada Syekh Hamdan Al-Maghribi, Syekh Maliki, Sayyid Amin, Syekh Hasan, Sayyid Alwi, dan Kiai Haji Abdul Muhaimin. Di Makkah beliau menimba ilmu kurang lebih 1 tahun. Setelah pulang dari Makkah, beliau melalang buana di Demak, Semarang, dan Kaliwungu. Kemudian beliau pulang ke Rembang untuk dinikahkan kepada putri Kiai Haji Kholil yang bernama Ma'rufah pada 17 Rajab 1354 Hijriah. Pada waktu itu Mbah Bisri masih berusia 20 tahun dan Ma'rufah berusia 10 tahun. Karena menjadi menantu dari Kiai Haji Kholil, maka Mbah Bisri ikut mengasuh pondok pesantren milik mertuanya. Namun pasca pendudukan Jepang, pesantren milik Kiai Haji Kholil bubar. Kemudian Mbah Bisri meneruskan tongkat perjuangan Mbah Kholil membangun pesantren di Latah Rembang yang diberi nama Raudhatut Thalibin. Dalam perjalanannya, Mbah Bisri dikaruniai 8 anak. Yang pertama Kholil, Mustafa, Adib, Faridah, Najihah, Labib, Nihayah, Atikah. Di samping perjalanan itu, beliau menikah lagi dengan perempuan asal Tegal yang bernama Umi Atiyah dan dikaruniai seorang anak yang bernama Maimun. Karir dari Kiai Haji Bisri Mustafa. Kiai Haji Bisri Mustafa dikenal oleh banyak masyarakat sebagai sosok yang moderat dan juga dikenal sebagai ulama yang dekat dengan semua golongan. Pada masa hidupnya, Simbah Kiai Bisri hidup di era penjajahan pada tahun 1941, di mana waktu itu Jepang mengumumkan perlawanan kepada sekutu.
Pada tahun 1942, Jepang mendarat di Jawa dan Belanda menyatakan tunduk dan menyerah kepada tentara Jepang. Sebelum tentara Jepang datang, Indonesia telah mendirikan Majelis Islam Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PSII, dan Al-Irsyad. Setelah Jepang berkuasa, lembaga-lembaga tersebut dinonaktifkan dan Jepang membuat organisasi baru yang diberi nama Majelis Syuro Muslim Indonesia atau MASYUMI yang diketuai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada tahun 1943, Jepang mengadakan pelatihan alim ulama di Jakarta dan Mbah Bisri ikut pada angkatan kedua. Setelah mendapatkan pelatihan, beliau Kiai Haji Bisri Mustafa menjadi ketua MASYUMI di daerah Rembang. Tak lama kemudian, Jepang juga mendirikan kantor urusan agama di berbagai karesidenan dan di daerah. Semasa menjadi ketua MASYUMI di daerah Rembang, beliau selalu memberikan semangat kepada masyarakat dan para pekerja agar tetap bersabar hingga bangsa Indonesia ini merdeka. Pada akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia resmi merdeka dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai orang yang ada di depan untuk bangsa Indonesia. Selanjutnya, karya-karya dari Kiai Haji Bisri Mustafa. Karya-karya Kiai Haji Bisri Mustafa pada umumnya berkaitan dengan problem keagamaan, meliputi tafsir Al-Quran, hadis, nahwu, shorof, fikih, akhlak, dan lain sebagainya. Di dalam menuliskan karya-karyanya, Kiai Haji Bisri Mustafa menggunakan Arabikon, namun juga menggunakan bahasa Latin dan bahasa Arab. Di dalam perjalanannya, Kiai Haji Bisri Mustafa kurang lebih menghasilkan 176 karya, di antaranya Kitab Al-Ibris, karya yang sangat monumental yang pernah beliau buat. Tidak kalah menariknya, beliau juga membuat Kitab Al-Aktsar, terjemah dari Bulughul Maram, terjemah hadis Arba'in Nawawi, Kitab Al-Baiquniyah, Safinah As-Salah, Muniyatul Az-Zaman, Aqidah Al-Awam, Al-Qawaidu Al-Fiqhiyah, At-Thaifu Al-Irsyad, dan lain sebagainya. Di dalam karya-karya Mbah Bisri pada umumnya beliau mengelompokkan dalam dua bagian atau dua sasaran. Yang pertama, beliau menuju kepada kalangan santri, di antara lain ilmu nahwu, shorof, mantik, dan balaghah. Kemudian kepada masyarakat pada umumnya, di mana mereka giat mengikuti pengajian beliau di surau atau langgar. Akhir perjalanan dari Kiai Haji Bisri Mustafa. Sebagai ulama yang karismatik, pendiri Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Rembang, Jawa Tengah, di masa akhir beliau ketika 1 minggu hendak naik panggung dan berkampanye, Allah ternyata berkehendak lain. Mbah Bisri meninggal di hari Rabu 17 Februari 1977. Beliau meninggal di waktu asar di Rumah Sakit Dr. Karyadi, Semarang. Beliau meninggal akibat serangan jantung, tekanan darah tinggi, dan paru-paru yang selama ini menggerogoti tubuh Kiai Haji Bisri Mustafa. Kurang lebih seperti itu profil atau biografi dari Kiai Haji Bisri Mustafa
yang bisa saya sampaikan lewat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang salah. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.